dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Junisius Primus Bele Esfil. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Manu, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan guru tertentu batch 3 Pendidikan Agama Katolik pada Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke dengan NIM 2586 9050877. Pada hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk ujian kinerja dengan materi sakramen perkawinan pada peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 Manu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, usahanya sangat semangat. Mantap. Sehat-sehat kau ini adik? Sehat. Oke, terima kasih. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya sebagai orang beriman kita memulai kegiatan kita dengan doa. Salah satu orang yang bertugas silakan memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa memuji dan meluhurkan nama-Mu. Engkau telah menciptakan manusia sebagai laki-laki atau perempuan untuk saling mengasihi. Kami bersyukur karena Engkau telah menghadirkan di tengah-tengah kami ayah dan ibu yang begitu baik. Berkatilah kami hari ini sehingga kami mampu memahami hakikat sakramen perkawinan yang telah mempersatukan orang tua kami. Segala puji dan hormat hanya kami persembahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk bisa yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita pada hari ini, baiklah saya mengecek kehadiran kita sekalian. Agatha Disenali, Adik Pak, Agnesia Angela Tarang, Apa, Agnesia Renal Bere, Adik Pak, Amelia Maya Mau, Adik Pak, Angela Maricitar, Adik Pak, Arsenia Trisari Lau, Adik Pak, Ariel Christian Ale, Adik Pak. Bernolda Soik, Adik Pak, Cristiano Satria Loko, Damian Stalo, Adik Pak. Juventus Pereato, Adik Pak, Ganisius Revitae, Adik Pak, Immaculata Lae, Adik Pak, Janrianus Asotadas, Adik Pak, Melchior Dionysius Clau, Adik Pak. Marciano de Jesus, Adik Pak, Maria Alexandria, Adik Pak, Sandra Joani Leo, Adik Pak, Stephen Divesi, Alfa. Januarius Mau, Adik Pak. Valentina Kasisera. Adik Pak. Oke, berarti hari ini teman-teman kita ada 3 orang ya yang tidak hadir. Ya Pak. Oke, tidak apa-apa. Baik. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sakramen perkawinan. Kenapa penting? Walaupun kamu masih
bangku Sekolah. Tetapi kamu penting untuk mempelajari tentang sakramen perkawinan karena kamu hidup di tengah keluarga. Keluarga itu menjadi gereja pertama untuk pertumbuhan iman seseorang. Dengan keadaan keluarga yang harmonis, keluarga yang kondusif, maka pertumbuhan iman bisa berjalan dengan baik. Oke. Sebelum melangkah lebih jauh untuk memperdalam materi tentang sakramen perkawinan, saya mau mengecek sedikit bagaimana pemahaman adik-adik tentang pembelajaran kita yang terakhir, yaitu materi terakhir di kelas 8. Itu tentang apa? Ya, Nolda. Sakramen inisiasi dan sakramen penyembuhan. Oke. Materi terakhir kita di kelas 8 itu tentang sakramen Inisiasi dan sakramen penyembuhan. Sakramen inisiasi itu terdiri dari berapa sakramen? Sandra? Sakramen inisiasi terdiri dari 3, yaitu sakramen permandian, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Jadi sakramen inisiasi itu terdiri dari 3, yaitu sakramen permandian, sakramen ekaristi, dan juga sakramen krisma. Baik, sakramen penyembuhan itu ada berapa? Ada 2, yaitu apa-apa? Sakramen tobat, Sakramen tobat dan sakramen minyak suci. Terima kasih banyak. Berarti adik-adik masih mengingat dengan baik materi pembelajaran kita yang terakhir. Oke. Untuk mempelajari tentang sakramen perkawinan, kita perlu mengetahui yang namanya tujuan pembelajaran atau apa yang mau kita capai ketika kita berhasil menyelesaikan proses pembelajaran ini. Adapun tujuan pembelajaran yang mau kita capai yaitu peserta didik dapat memahami ajaran gereja tentang perkawinan dan berperan menciptakan keharmonisan keluarga sehingga mampu mensyukuri kehadiran orang tua di tengah-tengah keluarga. Berdiri dulu, kita bikin yel supaya lebih semangat ketika kita memasuki kegiatan ini. Adik, silakan pimpin teman-teman. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Baik. Sakramen perkawinan itu merupakan janji suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di hadapan gereja. Artinya pernikahan itu bukan sekedar persatuan biasa antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi mengalami ikatan yang suci yang dipersatukan sendiri oleh Allah melalui perantaraan iman. Ada 3 definisi sakramen perkawinan yang kita akan pelajari. Yang pertama itu tentang ikatan yang suci. Itu menyangkut sakramen perkawinan adalah ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua itu adalah janji sehidup semati. Perkawinan itu adalah ikatan yang tak terpisahkan dan dimaksudkan untuk seumur hidup, melibatkan janji setia dan cinta yang abadi. Jadi pernikahan itu satu untuk selamanya. Yang terakhir itu perkawinan juga merupakan tanda kasih Allah. Sakramen perkawinan merupakan tanda kasih Allah kepada manusia, di mana Dia menyertai dan memberkati pasangan yang menikah.
coba untuk mengamati dua buah gambar, dan adik-adik akan diberikan kesempatan untuk berdiskusi menentukan apa yang adik-adik lihat dari gambar. Lalu nanti sebentar salah satu orang dari tiap kelompok bisa mempresentasikan hasil pengamatan. Baik, dan kalian coba perhatikan di halaman yang pertama itu ada dua buah gambar. Nah, dalam kelompok yang telah dibentuk, adik-adik coba membandingkan kedua gambar tersebut, lalu berdiskusi dengan tuntunan pertanyaan di halaman kedua. Bisa? Bisa. Oke. Selamat berdiskusi. Baik, kelompok keempat. Pada gambar pertama menggambarkan keluarga yang bahagia dan harmonis, sedangkan pada gambar kedua menggambarkan keluarga yang terpecah belah karena konflik atau permasalahan antara suami dan istri, dan anak-anak mendapatkan ibu-ibu. Ya. Jawaban kedua, ketika terjadi permasalahan dalam keluarga, selesaikanlah permasalahan tersebut secara baik-baik, dampaknya akan membuat anak-anak merasa terganggu dan kurang kasih sayang antara orang tua. Oke. Baik. Itu hasil temuan dari kelompok 4. Bahwa keluarga yang bahagia itu harusnya keluarga yang menjauhkan diri dari perpecahan dan masalah, karena akan berdampak pada anak-anak. Baik, itu adalah masalah yang sering terjadi di dalam masyarakat. Untuk lebih mendalami dan memahami makna, tujuan, hakikat, dan sifat perkawinan, kita akan coba membaca kutipan-kutipan kitab suci, lalu adik-adik berdiskusi dengan tuntunan pertanyaan yang telah disediakan. Lalu sebentar adik-adik wajib mempresentasikan di depan, dan teman-teman dari kelompok lain boleh menanggapi atau memberikan pertanyaan.
Dari 3 kutipan yang sudah ada di hadapan adik-adik dari kitab Kejadian, kitab Efesus dan Injil Matius, adik-adik memfokuskan pada salah satu kutipan kitab suci tersebut, lalu menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan di halaman berikutnya. Sekarang diskusi dan tentukan apa yang bisa adik-adik pelajari dari ketiga kutipan itu tentang sakramen perkawinan dalam gereja Katolik.
Kelompok apa sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah selesai, sekarang kita mulai untuk mempresentasikan apa yang sudah adik-adik dalami, sudah adik-adik peroleh dari perikop-perikop kitab suci yang sudah diberikan. Kelompok mana yang mau presentasi lebih dahulu? Satu. Oke, kelompok 1 silakan utus 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi. Teman-teman dari kelompok lain silakan berfokus untuk mendengarkan hasil diskusi dan memberikan tanggapan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kutipan tersebut, kami akan mengambil perikop tentang kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Kesimpulan yang kami ambil dari perikop tersebut adalah Menyertai kaum manusia itu seorang diri saja, maka Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan agar bersatu untuk selamanya. untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga adalah Mendengar nasihat orang tua, saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga, dan saling mendoakan. inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Untuk hasil diskusi dari adik-adik kelompok 1. Oke, kalau pas kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang berikut kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan dan Teman-teman yang lain fokus supaya bisa bertanya. Kalau kamu ditanya, saya yang tanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada pembaca, saya bersiap untuk membacakan hasil diskusi. Berdasarkan kutipan kitab suci Injil Matius bab 19 ayat 1-9. Sebab itu ketika laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia kecuali karena zina atau kawin dengan perempuan lain. Yang kedua, yang bisa kami lakukan untuk terus menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga yaitu menghormati orang tua, menghargai, membagi pekerjaan rumah dan saling jujur satu sama lain. Oke. Ini adalah hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan pengamatan terhadap perikop-perikop dari kitab Kejadian, kitab Efesus dengan Injil Matius. Baik, untuk lebih memperdalam atau untuk lebih memahami makna perkawinan dalam gereja Katolik menurut kutipan-kutipan tersebut, maka ada 3 pokok yang coba saya rangkum. Ada 3 pokok yang bisa menjadi fondasi bagi kita untuk memahami makna perkawinan. Yang pertama, dalam gereja Katolik dasar perkawinan itu adalah cinta antara 2 orang atau 2 orang laki-laki dan perempuan yang saling mengikat janji dalam sebuah perkawinan.
Gereja Katolik memandang dan memahami bahwa hidup berkeluarga itu sungguh suci dan bernilai luhur. Karena keluarga merupakan persekutuan hidup kasih antara seorang suami dan seorang istri. Yang kedua itu adalah perkawinan bukan hanya menyangkut hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi lebih kepada keterlibatan Allah di dalamnya. Karena bagi Allah perkawinan itu adalah persekutuan antara gereja dengan Tuhan. Lalu yang terakhir, tujuan perkawinan itu adalah kesejahteraan suami istri, memperoleh keturunan dan monogami atau satu untuk satu. Oke, baik. Sekarang semua ambil posisi duduk yang tenang. Kita akan dibimbing untuk mendalami beberapa pertanyaan refleksi. Silakan hening sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya di dalam hati. Yang pertama, pikirkanlah dan renungkanlah bagaimana tingkah laku ataupun perbuatan yang kalian lakukan di dalam keluarga, apakah sudah mencerminkan kamu sebagai anak dalam keluarga. Apakah yang kamu buat selama ini sudah menempatkan kamu sebagai seseorang yang baik, sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua? Oke, baik adik-adik, itu adalah refleksi singkat yang harus kamu dalami dan pelajari. Sekarang kita coba untuk mengambil kesimpulan dari seluruh proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi sakramen perkawinan itu adalah anugerah dari Allah yang penuh makna. Sebagai umat Katolik kita diajarkan untuk selalu mensyukuri perkawinan sebagai ikatan suci dan fondasi keluarga yang harmonis. Dan kita harus bersyukur karena perkawinan itu menjadi sebuah ikatan fondasi yang membantu sebuah keluarga untuk hidup secara harmonis dan penuh kasih sayang. Dengan memahami ajaran gereja dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun keluarga yang bahagia dan selalu berbahagia. Jadi sekarang kita akan pulang. Jangan lupa untuk pelajari kembali apa yang sudah kita dapat, mulai dari definisi, tujuan, hakikat perkawinan dan sifat perkawinan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang sakramen kawisan. Baik, sakramen perkawinan dan kawisan itu masuk dalam sakramen panggilan. Semua itu adalah sakramen panggilan hidup. Ada yang panggilan hidupnya menjadi imam, ada yang panggilan hidupnya menjadi keluarga. Yang terakhir, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa. Salah satu pemimpin kita dalam doa penutup. Mari kita semua berdiri, kita akhiri pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur
berkat penyertaan kami sepanjang pembelajaran ini, kami semakin mampu memahami kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Engkaulah yang menyatukan kedua orang tua kami dalam ikatan perkawinan. Mampukan kami untuk ikut menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga kami dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Pengendara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk terima kasih. Amin.